So what, we get drunk. So what, we smoke trees. We're just having fun. We don't care who sees. We're not here, So we're not what, we here. go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Dia masuk. Silakan duduk Mulia. Selamat pagi Mulia, bagaimana laporan penjualan produk kita bulan ini? Pagi Pak, belum terlalu bagus Pak, masih di bawah target. Ini laporannya. Oke, saya cek dulu ya. Oke, saya mengerti. Tapi Mulia, kamu harus berusaha untuk meningkatkan penjualan kita ya. Kan produk kita ini berkualitas dan harganya bersaing di pasaran. Jadi kamu harus meyakinkan pelanggan bahwa produk kita ini adalah yang terbaik. Tapi Pak, bagaimana jika produk kita lebih mahal dari pesaing? Kamu jangan khawatir, kamu bisa menjelaskan ke pelanggan tersebut keunggulan dari produk kita bahwa produk kita ini memiliki kualitas yang tinggi dan tentunya ramah lingkungan. Kamu juga bisa memberikan diskon atau promo khusus untuk menarik minat pelanggan tersebut. Apa yang harus saya lakukan Pak jika pelanggan masih ragu untuk membeli produk kita? Yang harus kamu lakukan adalah memberikan informasi yang jelas dan meyakinkan tentang produk kita, dan juga kamu harus memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan seperti memberikan saran dan solusi yang tepat untuk buat mereka. Dengan begitu pelanggan akan merasa puas dan kembali membeli produk kita. Lalu apalagi yang harus saya lakukan untuk meningkatkan produk kita Pak? Yang pastinya kamu harus ramah dan sopan dalam memberikan informasi tentang produk kita, karena itu salah satu cara berkomunikasi yang baik kepada pelanggan. Dan juga kamu harus mendengarkan kebutuhan dari pelanggan tersebut dan memberikan solusi yang tepat untuk mereka agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu Mulia, kamu juga bisa menggunakan pesan persuasif dalam promosi produk kita. Kamu bisa dengan menjelaskan keunggulan dari produk kita dan memberikan alasan mengapa pelanggan harus membeli produk kita. Dan kamu juga perlu untuk memperhatikan audiens kita, karena kan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan pesan persuasif kita dengan audiens kita. Baik Pak, terima kasih. Saya akan mencoba saran-saran yang telah Bapak berikan tadi. Sama-sama Mulia, saya yakin kita bisa mencapai target penjualan kita jika kita bisa bekerja sama dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Halo, selamat siang. Apakah ini dari perusahaan Tritex? Selamat siang, ini Mulia dari perusahaan Tritex. Ada yang bisa saya bantu? Jadi sebenarnya saya tertarik dengan produk yang dijual di perusahaan Anda, tapi saya masih ragu untuk membelinya. Saya mengerti kekhawatiran Anda, tapi Anda jangan khawatir karena produk yang kami miliki kualitasnya lebih tinggi dan harganya sebanding dengan kualitasnya. Selain itu, kami juga memberikan garansi untuk setiap produk yang kami jual, jadi Anda tidak perlu ragu untuk dengan produk kami. Tapi saya masih belum yakin. Bisakah produknya dijelaskan secara detail lagi? Baik, saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa produk kami telah terbukti berkualitas dan banyak pelanggan yang sangat puas dengan produk kami, sehingga menyediakan layanan purna yang sangat baik. Jadi Anda tidak perlu masalah dengan produk kami yang ingin Anda beli. Kami akan menyiapkan dan membantu Anda dengan cepat dan sigap, sehingga kami menawarkan diskon khusus untuk pelanggan yang untuk membeli produk kami dan secara online, jadi bisa mendapatkan produk kami dengan harga yang lebih murah. Kedengarannya bagus, tapi saya masih mempertimbangkan produk dari pesaing Anda. Oh baik, Anda tenang saja bahwa produk kami ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh pesaing. Jadi selain itu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, produk kami juga ramah lingkungan. Kami menggunakan bahan dan proses produksi yang ramah lingkungan untuk mengurangi atau mengurangi jejak korban. Jadi dengan membeli produk kami, Anda juga berkontribusi terhadap lingkungan yang lebih baik. Wah, saya sangat senang mendengarnya. Saya mendukung sekali produk yang ramah lingkungan.
Ya Ibu, karena perusahaan kami berkomitmen untuk menyediakan produk yang berkualitas tinggi dan juga ramah lingkungan. Kami juga menawarkan layanan pengiriman gratis untuk pelanggan yang membeli produk kami dan jumlah tertentu. Jadi, Anda bisa mendapatkan produk kami dengan mudah dan cepat. Baiklah, saya akan mempertimbangkan untuk membeli produk dari perusahaan Anda. Terima kasih telah mempertimbangkan produk kami, Bu. Saya yakin Anda akan puas dengan produk kami. Jika dengan membutuhkan informasi lebih lanjut tentang produk kami, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih. Ada apa, Bu, menunggu saya? Jadi di sini saya akan menyampaikan sesuatu. Nah, untuk bidang pemasaran, tugas kita itu kan untuk mempromosikan produk agar konsumen itu tertarik pada produk kita. Tapi untuk itu sebelumnya kita harus memahami bagaimana cara menyampaikan pesan persuasif yang efektif kepada konsumen agar konsumen itu tertarik pada produk kita. Iya, baik Bu. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan pesan persuasif itu dengan efektif? Nah, di sini ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan persuasif itu agar efektif. Nah, yang pertama, kita harus memahami audiens kita dan menyesuaikan pesan kita dengan kebutuhan mereka. Kemudian, kita bisa menggunakan data dan fakta untuk mendukung argumen kita. Kemudian, kita bisa membuat pesan kita itu menjadi singkat dan padat agar menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian kita bisa membangun kredibilitas produk kita sebagai produk yang berkualitas dan dapat dipercaya. Kemudian kita bisa menambahkan elemen visual seperti gambar atau video untuk membantu menjelaskan produk kita. Kita juga bisa menggunakan testimonial dari pelanggan yang puas untuk membantu audiens kita memahami kualitas produk kita. Lalu gimana kalau audiens kita tidak tertarik dengan pesan produk kita, Bu? Jadi, kita harus memikirkan kembali pesan kita dan mencari cara untuk membuatnya lebih menarik. Misalnya, kita bisa menambahkan elemen visual seperti gambar atau video untuk membantu menjelaskan produk kita. Atau kita bisa menggunakan testimonial dari pelanggan yang puas untuk membantu audiens kita memahami kualitas produk kita. Oke, baik Bu. Bagaimana jika audiens kita tidak memiliki cukup banyak informasi tentang produk kita? Kita bisa memberikan deskripsi produk yang lengkap dan jelas tentang fitur kita dan manfaat dari produk kita, serta testimoni dari pelanggan yang puas. Hal ini akan membantu audiens kita memahami lebih baik tentang produk kita dan membuat mereka tertarik dengan produk kita. Oh, begitu ya, Bu. Tapi Bu, bagaimana jika audiens kita tidak memiliki cukup banyak waktu untuk membaca pesan kita? Nah, kita perlu membuat pesan kita itu singkat dan padat. Kita bisa menggunakan teknik seperti elevator pitch untuk menyampaikan pesan kita dalam waktu singkat. Selain itu, kita bisa memberikan ringkasan atau dokumen pendukung yang dapat dibaca oleh audiens kita. Lalu Bu, bagaimana jika audiens kita memiliki preferensi yang berbeda-beda? Nah, di sini kita perlu memahami preferensi audiens kita dan menyesuaikan pesan persuasif kita dengan preferensi mereka. Misalnya, jika audiens kita lebih suka dengan produk yang ramah lingkungan, kita bisa menekankan pada bahan-bahan yang ramah lingkungan yang digunakan dalam produk kita. Baik Bu, terima kasih atas saran dan informasinya. Sama-sama ya Desi, semoga bisa dimengerti ya. Baik Bu. Selamat pagi Pak Reza, Bu Nana. Terima kasih telah hadir pada pertemuan kita kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang kinerja perusahaan dan pencapaian yang luar biasa pada perusahaan kita ini. Selamat pagi Pak Miko, saya juga sangat bangga dengan pencapaian yang telah dicapai oleh perusahaan ini. Ini merupakan hasil dari kerja keras kita semua dan dedikasi kita. Saya setuju Pak Miko dengan Bu Nana. Tim penjualan dan tim pemasaran kita ini telah bekerja keras untuk mencapai hasil yang memuaskan ini. Saya sangat senang mendengar dukungan kalian. Saya percaya bahwa pencapaian kita saat ini adalah hasil dari komitmen dan kerjasama kita semua. Untuk itu, saya ingin mendengar pandangan kalian tentang bagaimana kita mempertahankan dan meningkatkan kinerja bagus ini. Pak Miko, kami dari tim pemasaran akan terus fokus pada inovasi dan mengembangkan strategi pemasaran yang memanfaatkan tren terbaru. Kami juga akan terus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk menciptakan nilai tambah. Begitu pula di tim penjualan Pak, kami akan terus memahami kebutuhan pelanggan lebih baik lagi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan juga mencari peluang untuk
memperluas jaringan pelanggan kita sehingga meningkatkan penjualan kita. Sangat baik sekali. Saya juga ingin menekankan bahwa keberhasilan ini tidak terletak pada angka-angka saja, tetapi juga ada hubungan dan reputasi kita di pasar. Jadi kita harus memastikan bahwa setiap pelanggan itu merasa didengar dan dihargai. Saya setuju Pak Miko, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan adalah kunci untuk pertumbuhan jangka panjang perusahaan kita. Saya juga setuju sepenuhnya Pak, dengan fokus pada nilai-nilai ini, kita akan mencapai hal-hal yang luar biasa. Kita akan menjadi panutan dalam industri ini. Itu adalah semangat yang saya sukai dari kalian. Terima kasih atas semangat dan dedikasi kalian pada perusahaan ini. Saya percaya bahwa dengan komitmen dan kerjasama tim, kita akan mencapai hasil yang sangat luar biasa. Sama-sama Pak, ini juga adalah suatu kebanggaan yang luar biasa bagi saya. Betul sekali Bu Nana, kita akan terus melangkah maju Pak dan mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi lagi. Oke, baik. Cukup untuk pertemuan kita kali ini. Semoga perusahaan kita akan terus maju dan berkembang ke depan. Baik, itu saja. Terima kasih.